teman-teman, balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua. Daripada bingung ya kan, mendingan kita tekan aja. Oke gak, hari ini kita ngapain gak? Mantap kan, dedikasi. Suaranya ada yang beda kan? Dedikasi itu teman-teman. Sariawan. Jadi sekarang kita mau react sebuah unit baru. Kita nyebutnya unit sekarang, bukan generasi kali ya. Soalnya kita mau react dari Hololive yang paling baru. Bukan Hololive sih, Hololive device. Kan yang device itu ada Rigloss yang sebelumnya kan. Yang kemarin Banco yang joget-joget itu. Ya, nah, itu dia tuh dari Rigloss. Nah, ini unit barunya dari Hololive device yaitu Flow Glow. Kita mau react lagu single pertamanya mereka lah ya. Istilahnya kayak lagu perkenalan mereka lah ini. Debut. Yoi, judulnya FG Roadster. FG itu Flow Glow. Roadster apa? Mobil. Roadster ya mobil. Entah apa gitu maksudnya ke mobil tuh apa gitu. Jadi langsung kita cek keyboard aja lah. Ini rap soalnya. Kalau rap kita rada harus kupingnya rada lumayan. Enggak kuping sih, kita bahasa Jepang juga gitu. Iya. Liriknya percuma juga. Yoma, langsung kita cek keyboard aja dah. Flow Glow. Lyrics Joe Ogawa. Hip hop banget ya fontnya. Ini Su namanya. Ini namanya Kogane Nico. Asir. Emang ada Tesla Roadster ya? Ada kali. Apa ini? Kode drivernya Chewbacca. Liriknya sebenarnya kemana-mana sih ini kalau di terakhir ya. Iya. Gila ya. Buat sebuah lagu debut ya. Asik juga ya. Banger ya. Dan maksud gue ini aja, gue tahu mereka mau debut itu cuma 2 hari sebelum debut. Jadi gue rada lumayan ketinggalan, dan emang pengumumannya pun nggak lama dari pengumuman langsung langsung debut. Soalnya gue nggak ada sama sekali ancang-ancang dari Hololive gitu, kayak nggak apa misalnya ada audisi gitu, tidak mendengar soal itu sama sekali, tiba-tiba ada unit baru.
dan udah ada karyanya gitu. Apa nama-namanya? Ya rambutnya abu-abu itu namanya Riona. Yang tadi rambutnya yang pakai kacamata itu Kogane Niko. Terus yang ungu tadi yang kayak yang cewek yang lucu suaranya. Itu Su namanya. Bukan Su Metal, bukan Suzuka Gakko, Atarashi Gakko bukan. Tapi ini Su Flow Glow. Su FG. Sama siapa lagi Kikirara Vivi. Yang mana? Yang biru. Ya rambutnya ungu ya. Yang rambutnya ungu biru yang mana tadi ya? Nah, coba kita dari pertama deh pelan-pelan deh. Nih, nah yang ini nih. Ini Riona. Mana ya? Oh. Ini Riona nih, tengah nih. Ini Riona, ini Su, ini yang kuning ini Niko, Kogane Niko, ini Kikirara Vivi, Kikirara Vivi, ini Rindo Chihaya namanya. Ini Chihaya, ini Vivi, Riona, Su, Niko. Apa? Oh harus. Ntar keluar pas ujian. Asik juga sih lagunya. Asik, lagunya luar biasa sih. Nggak tahu pengumumannya aja gitu. Sebelum debut itu berapa hari sebelum debut gitu. Berarti mereka ini siapa sih yang bikin Hololive? Cover itu enggak si yang punya Hololive. Itu si apa? Yago. Berapa step ahead tuh udah dipikirin ya, ini tanggal ini. Iya, jadi, mungkin sih. Jadi kalau misalnya ada debutan baru kan biasanya setahun ya. Kalau Jepang kan biasanya setahun gitu jaraknya. Jadi kalau buat gua kayaknya ya. Jadi selama setahun saat ada debutan baru nih, kayaknya langsung buka audisi, mulai cari tuh scout tuh buat di debutin tahun depan. Jadi setiap tahun tuh ada terus ya? Ada generasi baru kayaknya. Jadi cuman ya itu kayak kalau di K-pop mah ada training dulu lah, setahun misalnya gitu atau 6 bulan misalnya gitu. Jadi ini dia makanya gue nggak yang sekarang apalagi itu yang baru-baru tuh nggak ada pas stream tuh kayak kaku atau kayak gimana gitu. Lancar aja ya. Udah ngeflow gitu karena kayaknya sih emang udah lama direkrutnya gitu, di scout atau audisi gitu, terus ya itu dikasih waktu gitu selama setengah tahun atau kayak gimana buat prepare gitu. Jadi lebih matang sih. Karena kalau yang dulu-dulu kan beneran gitu kan. Jadi kalau misalnya emang mau kita bikin baru nih audisi misalnya, jadi kayak beneran terlalu cepat gitu. Tapi kalau ini lebih matang sih. Cuman balik lagi gitu. Kadang ada orang yang nggak puas dengan kok banyak cepat banget sih generasi barunya gitu. Yang lama aja udah banyak gitu. Kalau menurut gue sih nggak masalah karena kan si Hololive sendiri kan udah lumayan inilah, udah lumayan gede gitu lingkupnya gitu. Bukan hanya sekedar VTuber aja tapi nanti kan si VTuber ini kan punya merch ya. Paling gede pendapatan dari merch kan gitu. Kita nggak bisa pungkiri gitu. Jadi ya sebagai Hololive gitu butuh talent banyak gitu. Yang nggak salah juga asal emang ke ini aja sih. Asal bisa dijaga aja. Iya, ditambah kayak solid sama apa ya, bisa menaungi dan mengayomi gitu talent-talentnya. Jangan sampai kayak tetangga sebelah. Kurosanji. Kurosan. Jadi kan ada bangkrut ya. 2D 3D itu Nidi Sandi ya. Jadi gitu. Jadi kalau menurut gue ini banger banget sih dari lagu, terus pas stream debutnya juga gue lihat udah lepas gitu, udah beneran udah punya karakter gitu. Kalau yang dulu kan kebanyakan kalau anggaplah jangan generasi 0 lah, generasi emas lah, jangan lah, itu terlalu istilahnya early banget ya. Iya, early banget gitu. Kayak misalnya yang 2 3 deh. Kayak misalnya Subaru yang awal-awal kan kayak suaranya masih dibeda-bedain gitu. Masih ada kayak Jaim, enggak langsung kebentuk karakter aslinya gitu. Soalnya sekarang ini formulanya udah dapet. Jadi ya, kalau mau bikin unit baru ya masukin aja formulanya gini udah jadi. Misalkan awal-awal kan kayak masih raba-raba gitu. Malah kayak istilahnya mah karena emang gerilya gitu sih, karena mepet gitu kan biasanya kan antara setelah direkrut terus sama debut tuh mepet gitu. Jadi nggak sempet ngebentuk gue mesti kayak gimana ya kayak awal streamnya, makanya banyak perubahan.
kayak Hololive siapa gitu ya yang awalnya kelihatannya lugu, polos gitu. Itu aja kayak si Kobo awal-awal kan kesana-kesana kan ketahuan nih aslinya kayak gimana karena gitu pas stream tuh kan tanya guyon. Nah, makanya kan. Sedangkan mereka kayak sih dari awal lu begini udah jadi ya udah jadi karakter dan udah dipikir sama mereka sendiri gitu. Gue mesti gimana ya gitu. Seenggaknya perubahan-perubahannya nggak akan beda jauh gitu. Ujung-ujungnya komedian juga gitu. Udah bukan idol lagi Hololive. Udah jangan percaya lah apalagi ini kan yang Hololive device ini kan dibentuk buat istilahnya kayak menyambung mimpinya Yago kan. Punya idol group gitu. Makanya di Riglos kan difokusin kayak nyanyi nari gitu. Terus ini juga sama, bahkan ini mah lebih konsepnya kayak nge-rap atau apa gitu kan. Hip hop. Flow glow kan udah ngeflow glow rhyme rap R&B gitu kan. Itu dia teman-teman. Flow glow ya yang berjudul FG Roadster. Walaupun gue bingung apakah Tesla ada Roadsternya. Ada kali. Enggak, Tesla kan mungkin ini kali elektrik semua mungkin ini buat ngerem aja sih. Kayak ini kayak apa ya? Impian gitu. Iya, mungkin. Tesla tapi roster gitu. Ya bisa. Terus itu juga skillnya kayak Schumacher. Iya kayak gitu. Terus co-drivernya Chewbacca aja. Ini sebenarnya kalau misalnya lo liriknya lo dalemin lagi rada kemana-mana sih. Tapi emang karena buat nge-rhyme kan. Kadang ya begitu kan biasanya. Ya seenggaknya lebih bagus dari mumbling rap mumbling. Dulu coba gitu. Bagusan ini deh. Sorry asik. Apa sih kayak misalnya ini I'm an island boy. Tahu kan? yang berdua itu. Iya, yang kata. Bagusan ini bos. Dibanding Island Boy bagusan ini, bagusan rapnya Flow Glow. Sorry nih. Siapa tahu ada di antara teman-teman yang suka Island Boy. Kayak sih nggak mungkin ya. Island Boy. Ada yang suka Island Boy. Keluarga mereka sendiri. Kan diledekin sama Kevin Hart itu kan sama si Snoop Dogg. I'm Island Boy. Ya siapa tahu ini punten ini maaf gitu teman-teman yang ngefans sama Island Boy. Terima kasih yang udah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.